Halo guys, selamat datang di readinganku. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, untuk general reading kali ini saya ambil tema kesan kamu di mata dia atau mereka. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya disonet karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, energinya juga bisa vice versa, kebolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan shuffle kartunya sekarang. General reading, ya, kesan kamu di mata mereka. Kesan kamu di mata mereka. Kamu ini orang yang tulus. Kamu orang yang baik hati. Kamu orang yang murah hati. Kamu orang yang tidak perhitungan. Ya, perhitungan ini bisa dengan uang. Ya, kamu tidak perhitungan dengan waktu kamu. Ya, iya, ini kamu orang yang selalu bisa diandalkan oleh mereka. Ya, kamu selalu ada buat mereka. Jadi saat mereka ini membutuhkan bantuan, gitu ya, kamu selalu ada untuk mereka. Bahkan di sini, gitu ya. Kadang kamu sampai melupakan ya kebutuhan kamu sendiri. Kamu melupakan keinginan kamu sendiri demi mereka. Demi menjaga hubungan baik sama mereka. Ya. Jadi kesan pertama kamu di mata mereka gitu tuh, kamu orang yang kayak selalu berusaha melakukan apapun gitu ya, demi menjaga hubungan yang baik, demi menjaga hubungan yang harmonis sama mereka. Meskipun kadang mereka itu sedikit meremehkan kamu gitu ya. Bahkan kadang nggak cuma sedikit ya. Kadang mereka meremehkan kamu gitu ya. Tapi kamu selalu memaafkan mereka. Ya, selalu ada untuk mereka. Gitu. Oke, kesan kamu di mata mereka. Kamu orang yang tegas. Ya. Kamu orang yang disiplin. Kamu orang yang berprinsip gitu ya. Jadi ya, kamu memang ada untuk mereka. Kamu memang selalu menjadi yang pertama gitu ya, yang menjaga selalu ya, berusaha selalu hadir gitu ya untuk mereka. Apapun kebutuhan mereka, kamu orang yang pertama selalu ada untuk mereka gitu ya. Tapi kamu juga punya ketegasan gitu ya. Di saat mereka memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan ketulusan kamu gitu ya, kamu bisa bersikap tegas. Kalau kamu udah merasa dimanfaatkan, kamu bisa bicara tidak, kamu bisa menolak gitu ya. Jadi iya, kamu baik, tapi kebaikan kamu
bukan untuk dimanfaatkan. Kamu tahu dengan siapa atau harus bagaimana gitu ya. Kamu memberi ketulusan kamu itu. Dan kamu juga selalu berusaha apa ya, di sini yang aku rasakan memang kayak kamu ini memang ya, melindungi mereka gitu ya. Ada sisi beraninya juga dari diri kamu gitu saat ini kayak teman-teman kamu gitu ya, kayak mereka itu mungkin ada yang meremehkan gitu ya, ada yang menyakiti, itu kamu memberi perlindungan sama mereka. Kamu orang yang berdiri tegak ya, kamu orang yang akan berdiri paling depan gitu, melindungi mereka, menjaga mereka gitu ya. Tapi iya, ini energi yang aku rasakan ini ya, kebaikan kamu nggak bisa dimanfaatkan gitu intinya ya. Kamu sayang sama mereka, kamu bisa melindungi mereka ya, menjaga mereka, ada untuk mereka. Tapi ketika mereka udah bahasa kasarnya udah kurang ajar gitu ya sama kamu gitu ya, kamu bisa dengan tegas mengabaikan mereka. Dan itu sangat menyakitkan bagi mereka gitu ya, ketika kamu udah nggak peduli ya, ketika kamu udah kecewa dengan sikap mereka, itu kamu akan nggak peduli sama mereka, akan acuh gitu ya. Dan mereka baru menyadari gitu ya, ternyata kamu tidak bisa diremehkan gitu ya. Kebaikan kamu nggak bisa dimanfaatkan. Kamu baik, tapi kamu nggak lemah gitu ya. Dengan mengucapkan kesan kamu di mata mereka, kamu orang yang sabar ya. Kamu orang yang kalau kamu marah gitu ya, kamu akan diam, kamu akan pergi gitu ya. Jadi kamu bukan tipikal orang yang kalau marah itu akan meledak-ledak, itu bukan ya. Kamu kalau udah marah ya udah diem gitu ya, kamu cukup tenang gitu ya, tenang. Mungkin juga dengan meditasi ya, menenangkan diri gitu. Jadi kamu nggak pernah menunjukkan kemarahan kamu nggak pernah menunjukkan luka kamu ya. Bahkan kamu nggak pernah cerita dengan apa yang sedang kamu rasakan, apa yang sedang kamu alami gitu ya. Kamu nggak mau berbagi sama mereka, tapi mereka tahu gitu ya, sebenarnya kamu sedang tidak baik-baik aja. Mereka tahu kamu sedang terluka, kamu sedang tersakiti. Mereka tahu kamu sedang ya, katakanlah sedang runtuh gitu ya. Tapi kamu nggak pernah cerita sama mereka ya. Kamu akan cerita sama mereka itu ketika kamu udah sembuh ya. Kamu akan cerita sama mereka ketika kamu udah tenang, udah baik-baik aja gitu ya. Tapi di saat kamu sedang kalut itu kamu akan menghindari mereka, kamu akan menepi dulu gitu. Dan ya mereka salut gitu ya dengan kesabaran kamu, dengan ketenangan kamu dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup gitu ya.
Oke, kesan kamu di mata mereka, ya. Jadi, ya, kamu mampu berdamai gitu ya dengan luka kamu. Jadi, ya, kamu terluka, kamu marah, ya, kamu, ya, intinya ketika kamu tidak baik-baik aja gitu ya, seperti yang aku katakan tadi, itu kamu mampu, ya, mampu berdamai gitu ya. Jadi ketika orang lain ya, kebanyakan dari orang-orang gitu kan, ketika terluka, ketika marah gitu ya, ketika cemas gitu ya, mereka itu kan akan lebih fokus pada siapa yang membuat aku marah gitu kan, siapa yang membuat aku terluka gitu ya. Mereka akan sibuk untuk mencari kambing hitam dari apa yang kamu rasakan, dari apa yang kamu hadapi, dari apa yang kamu terima gitu ya. Dan itu justru semakin membuat mereka itu kan makin carut marut perasaannya gitu ya, justru makin terluka, makin marah gitu. Dan di sini gitu ya, kesan kamu gitu, ketika kamu marah, ketika kamu terluka, ketika kamu frustasi gitu ya, kamu cukup tenang dan kamu masuk ke dalam diri kamu gitu ya, kamu akan fokus dengan diri kamu, menyembuhkan. Kamu menyadari perasaan kamu, ya. Kamu menyadari luka kamu menerima perasaan kamu, ya. It's okay, ya, nggak apa-apa. Iya, aku terluka. Iya, aku marah karena A, B, C, gitu kan. Kamu terima perasaannya, terus kamu berdamai, gitu ya. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Ya, ini valid, perasaanku valid, gitu. Dan aku bisa menerima perasaan ini, aku bisa menerima luka ini, gitu ya. Dan itu tuh yang aku rasakan di sini ya. Ini mereka terinspirasi banget gitu. Mereka pingin kayak kamu gitu ya. Mereka penasaran gitu. Bagaimana kamu bisa sebegitu tenang ya, sebegitu damai gitu dengan apa yang kamu lalui ya. Dan mereka pengen kayak kamu. Itu yang aku rasakan ya. Dan selamat ya buat kamu yang udah mampu berdamai dengan apa yang kamu rasakan ya. Kamu udah mampu berdamai dengan luka kamu gitu ya. Ini bagian dari kamu udah sadar siapa diri kamu ya. Kamu udah mengenali emosi kamu, udah mengenali siapa diri kamu ya. Ini perjalanan yang ya kamu udah mencintai diri kamu apa adanya ya. Kamu udah ada self love gitu untuk diri kamu gitu ya. Kesan kamu di mata mereka, kamu orang yang penuh percaya diri ya. Kamu memiliki kepercayaan diri yang baik ya. Kamu juga orang yang selalu diandalkan sama mereka, terutama saat butuh pengambilan keputusan gitu ya. Pasti mereka akan mencari kamu gitu ya. Jadi saat mereka itu butuh bantuan, butuh kayak mungkin kayak mereka ada masalah gitu ya, butuh pengambilan keputusan, itu mereka akan mencari kamu, akan minta pertimbangan dari kamu gitu ya. Jadi kayak kamu ini sosok
yang kayak bisa menuntun mereka, sosok yang bisa membimbing mereka gitu ya. Jadi ada semacam kayak kamu ini leader gitu ya. Kamu bisa membimbing mereka, kamu bisa mengarahkan mereka gitu ya. Jadi ada sedikit kayak ya mereka sedikit banyak bergantung sama kamu, terutama dalam hal pengambilan keputusan gitu ya, di saat mereka itu mungkin lagi terjebak gitu ya dengan ya masalah mereka gitu ya, pasti mereka akan curhat ke kamu, cerita ke kamu dan minta sudut pandangmu, minta pendapatmu gitu ya. Kesan kamu di mata mereka, kamu orang yang spiritual ya. Jadi dia ini melihat kamu kayak kamu ini udah terhubung sama semesta gitu ya. Kamu udah selaras ya, energi kamu itu udah selaras dengan semesta gitu ya. Kamu orang yang hati kamu itu selalu bersyukur ya. Kamu bisa melihat hidup ini dengan penuh rasa syukur, penuh dengan apa ya, kayak meskipun kamu sedang dihadapkan gitu ya, atau kamu sedang menghadapi kondisi atau situasi yang sebenarnya itu tidak baik gitu ya. Kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja gitu ya. Dan sebenarnya kamu itu bisa sangat terpuruk gitu ya. Kalau orang lain gitu ya, itu bisa sangat terpuruk gitu dengan kondisi kamu gitu ya. Tapi ya, kamu itu bisa melihat kondisi kamu, situasi kamu itu dari kacamata yang sangat positif gitu ya. Contoh kayak saat kamu ditimpa masalah ya, saat kamu di situasi atau kondisi yang tidak nyaman gitulah ya, itu kamu bisa bilang gitu ke mereka bahwa apa yang aku rasakan saat ini, kondisi atau situasi saat ini memberi banyak pelajaran ya, memberi hikmah dan pelajaran. Ini ada pesan dari semesta gitu ya, ini ada pelajaran dari semesta. Jadi positif itu gitu ya. Dan kamu merasa gitu ya, yang membuat mereka melihat kamu itu kayak terhubung sama semesta gitu ya. Kamu itu merasa di situasi dan kondisi yang lagi carut marut pun kamu merasa gitu ya bahwa ini cara Tuhan menyayangiku, ini cara semesta menyayangiku gitu ya. Jadi ya mereka kadang nggak ngerti ya. Jadi untuk orang-orang yang masih ada di energi yang rendah gitu ya, masih suka overthinking, masih suka cemas, takut gitu ya, mereka emang sedikit nggak ngerti dengan cara berpikir kamu. Tapi justru dari pola pikir kamu ini gitu ya, ini mendatangkan banyak keberlimpahan, mendatangkan banyak kebaikan gitu. Jadi ya kamu positif ini ya. Kesan kamu di mata mereka. Ya, ini kamu mulai melepas gitu ya. Kamu mulai mampu melepas kemelekatan gitu ya. Jadi kamu udah nggak terlalu melekat gitu dengan uang lah ya contohnya gitu. Kamu itu udah nggak terlalu cemas dengan keuangan kamu. Kamu udah nggak terlalu cemas gitu meskipun kamu sendirian gitu ya. Kamu nggak punya temen gitu ya. Kamu udah nggak cemas, kamu udah nggak takut gitu ya. Jadi kamu sedikit demi sedikit
yang mereka sadari gitu ya. Mereka udah, kamu udah tidak terikat ya. Kamu udah tidak terikat dengan manusia. Kamu udah tidak terikat dengan uang. Kamu udah tidak terikat dengan dunia gitu ya. Ya kamu bekerja, kamu tetap bekerja gitu ya, tapi kamu tidak terlalu yang ambisius gitu mengejar target itu, enggak. Ya udah, kamu kerja ya kamu kerja ya, kamu usaha, kamu tetap kerja keras gitu, tapi kamu percaya gitu ya bahwa hasil akhir banyak atau sedikit itu udah di kuasa semesta, bukan di kuasa kamu lagi gitu, dan kamu udah selegowo itu, seikhlas itu gitu ya. Kamu juga udah kayak udah tidak memaksa orang untuk selalu ada di sisi kamu gitu ya. Kalau mereka mau pergi, monggo. Kalau mereka mau apa, meninggalkan kamu, monggo gitu ya. Aku nyaman dengan diri aku sendiri gitu ya. Aku tidak takut sendiri gitu ya. Aku baik-baik aja meskipun tidak ada mereka, meskipun tidak ada dia gitu ya. Aku bisa sendiri karena aku selalu bergantung sama semesta. Aku tidak takut sendiri karena aku selalu bersama Tuhan. Tuhan selalu membersamaiku. Gitu. Ya, ya. Kesan kamu di mata mereka. Ya. Ini karena ya dari dua kartu ini ada hubungannya dengan kartu Door to Personal Healing and Happiness. Ya, jadi kamu udah spiritual, kamu udah tinggi, kamu udah nggak ada kemelekatan ya sama orang, sama dunia, sama uang gitu. Ini karena kamu udah healing gitu ya. Kamu udah sembuh gitu ya. Dan memang mereka melihat gitu ya. Karena kamu memang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri kamu sendiri gitu ya. Seperti yang aku katakan di kartu sebelumnya gitu ya. Memang kamu punya kemampuan untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Dan kamu juga mampu membahagiakan diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kebahagiaan kamu ya adalah tanggung jawab kamu gitu ya. Kamu tidak pernah bergantung kebahagiaan dari orang lain gitu ya. Dan kamu bahagia dari hal-hal yang sederhana gitulah ya. Sesederhana mungkin kamu jalan-jalan di alam gitu ya. Dan ini aku rasakan memang kamu ini orang yang cinta dengan alam gitu ya. Mungkin sebagian besar dari kamu ini kamu orang yang introvert gitu ya. Cukup kamu jalan-jalan di alam sendirian gitu ya, melihat betapa agungnya ciptaan Tuhan gitu ya. Itu udah membuat kamu happy gitu ya. Atau sesederhana kamu menonton drama yang kamu suka gitu ya. Memiliki waktu sendiri, me time gitu. Jadi ya kayak meskipun kamu sendirian kamu bisa bahagia gitu ya. Itu kesan mereka. Dan kamu sangat tenang, sangat adem, sangat damai gitu ya. Jadi apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu bahas gitu tuh udah bukan hal-hal yang apa ya, kayak mereka hal-hal yang ya remeh-temeh gitu ya. Kamu udah nggak suka bicara tentang orang lain, kamu udah nggak suka ngejudge orang lain gitu ya. Topik-topik tentang orang lain itu udah nggak seru buat kamu gitu ya. Mungkin sebagian besar dari diri kamu juga kamu suka sebenarnya cerita tentang pertumbuhan gitu. Kesan kamu di mata mereka. Kamu seperti cermin gitu ya. Jadi di saat mereka baik sama kamu, ya kamu akan lebih baik lagi sama mereka. Di saat mereka menghargai kamu akan lebih-lebih menghargai mereka, menghormati mereka.
Tapi ketika mereka udah cuek sama kamu, ya kamu juga nggak akan ngejar-ngejar mereka, gitu ya. Ketika mereka udah nggak peduli sama kamu, ya kamu juga tidak apa-apa gitu ya. Kamu tidak akan mencari mereka, gitu. Ya, jadi ya udah gitu ya. Bagaimana dia memperlakukan kamu, bagaimana mereka memperlakukan kamu, ya kamu juga bisa sebaliknya gitu ya. Intinya kamu tidak bisa diremehkan, kamu nggak bisa uh, apa ya, intinya kamu menunjukkan ke mereka bahwa kamu ini memiliki harga diri gitu ya. Kamu tidak bisa diinjak-injak ya, kamu nggak bisa diremehkan gitu ya. Kalau mereka baik, aku baik. Kalau kamu pergi, aku juga bisa pergi gitu ya. Kalau kamu acuh, aku bisa lebih acuh gitu ya. Oke, di sini zodiak yang terbaca ada zodiak Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini zodiak yang paling kencang di Leo ya, Leo, Virgo, Pisces ya. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Ya, doa yang terbaik untuk kalian semua. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.